Halo, nama aku Immanuel Christian dari 12 MIPA 1. Hari ini aku mau nerangin resume ekonomi yang udah aku buat. Nah, hari ini aku bakal ngejelasin dua perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, sekarang aku bakal jelasin apa saja siklus akuntansi yang ada di dalam perusahaan jasa. Nah, yang pertama itu ada penggolongan. Maksudnya penggolongan di sini itu kita itu mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Yang kedua pencatatan. Setelah informasi transaksi dianalisis, selanjutnya kita melakukan pencatatan transaksi ini ke dalam jurnal. Yang ketiga itu adalah posting. Kalau sudah dicatat ke dalam jurnal tadi, langkah selanjutnya adalah kita memposting catatan tadi itu ke dalam buku besar. Yang keempat penyusunan. Di sini kita menyusun jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Dan yang terakhir adalah penutupan. Tahap penutupan ini sendiri itu biasanya juga disebut sebagai neraca akhir. Nah, sekarang aku bakal nerangin langkah-langkah untuk membuat laporan keuangan di dalam perusahaan jasa. Oke, untuk langkah yang pertama, kita itu menentukan laporan keuangan utama perusahaan jasa. Di langkah pertama ini, kita harus memutuskan laporan keuangan apa saja yang akan disajikan untuk perusahaan itu. Yang kedua, membuat laporan neraca. Setelah kita sudah menentukan laporan-laporan yang dibuat, selanjutnya kita dapat memulai membuat laporan neraca atau yang biasa disebut sebagai balance sheet. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Laporan laba atau rugi ini itu adalah laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Selain laporan neraca dan laba rugi, laporan perubahan modal itu juga termasuk suatu laporan yang penting dalam membuat laporan keuangan. Laporan perubahan modal itu adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan modal dan apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah dalam suatu periode transaksi tersebut. Dan untuk langkah terakhir itu membuat laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang berisikan arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas ini biasanya berisi kegiatan operasional, investasi, dan keuangan. Nah, karena tadi kita udah membahas tentang perusahaan jasa yang cukup banyak, sekarang aku bakal masuk ke penjelasan tentang perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang sendiri ini adalah perusahaan yang bisnis atau usaha utamanya itu berbentuk kegiatan membeli barang dari pemasok dan menjual lagi barang tersebut kepada konsumen tanpa mengubah wujudnya. Contoh dari perusahaan dagang ini yang sering kita temui itu ada toko, minimarket, warung, dan juga swalayan. Nah, sekarang aku mau kasih tahu siklus akuntansi apa aja yang ada di dalam perusahaan dagang itu sendiri. Untuk siklus akuntansi perusahaan dagang itu sendiri, ada akun potongan tunai, ada akun retro penjualan, ada akun potongan pembelian, ada akun pembelian, ada akun persediaan, dan ada akun penjualan. Jenis transaksi yang ada di perusahaan dagang itu pun berupa hal-hal umum yang biasanya kita lakukan dalam siklus suatu perdagangan, yaitu ada pembelian, penjualan, persediaan, potongan harga, retur, beban angkut, dan HPP atau yang biasa disebut juga dengan harga pokok penjualan. Nah, terakhir aku bakal jelasin cara menyusun laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan dagang. Nah, langkah yang pertama ini kita menyusun neraca saldo. Hal pertama yang kita dapat lakukan untuk membuat laporan keuangan di perusahaan dagang ini yaitu menyusun neraca saldo yang sekaligus menjadi daftar rekening buku besar dengan saldo debit ataupun kredit dari perusahaan itu. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sengaja dibuat untuk bisa mengalokasikan pendapatan atau pengeluaran di periode yang benar-benar terjadi di perusahaan itu. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Pada tahap ketiga ini, kita bisa memulai proses pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi,
laporan neraca, dan juga laporan perubahan modal. Yang keempat, menyusun neraca lajur. Neraca lajur ini yang juga biasa disebut dengan worksheet menjadi alternatif cara yang dapat memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan di perusahaan dagang. Yang kelima, penyesuaian dan penutupan rekening. Setelah tahapan penyesuaian laporan keuangan di buku besar tadi, maka kita harus menutup rekening yang ada di nominal-nominal. Dan yang terakhir, menyusun neraca saldo penutupan. Nah, di tahap akhir ini, penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, kita itu diminta untuk melakukan pengecekan ulang pada keseimbangan debit dan kredit di rekening yang masih terbuka melalui neraca saldo penutupan. Nah, sekian kurang lebih penjelasan dari saya tentang informasi-informasi yang ada di dalam perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih.